Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak-anak kami yang salihah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada saat yang berbahagia ini, pada hari ini, kita dapat diberikan kesempatan dan kemudahan untuk kita saling menasihati, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Itu saling menasihati dalam yang hak dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian yang kedua kalinya kita sampaikan salawat dan juga kemudian salam kepada Nabi kita Khatamul Anbiya, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sampaikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Banati as-salihat, anak-anak kami yang salihah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz ingin menasihati diri Ustaz pribadi dan juga ingin menasihati antunna sekalian yang mana pada saat ini setelah melakukan beberapa ujian dan juga bagi rapot, Allah Subhanahu wa taala sekarang memberikan antunna kemudahan, kesempatan untuk kalian libur sekolah, untuk kalian bisa memanfaatkan liburan ini dengan perbuatan yang baik. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini Ustaz ingin menasihati diri Ustaz pribadi dan untuk antum sekalian agar memanfaatkan waktu luang, waktu libur kepada atau untuk melakukan hal-hal yang juga itu bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia kita dan juga bermanfaat untuk akhirat kita. Dan juga nanti di akhir video ini Ustaz ingin memberikan tugas juga kepada antum sekalian selama liburan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan antunna dan memudahkan urusan kita semua. Pada nasihat yang pertama ini Ustaz ingin menasihati kepada antunna tentang waktu luang. Anak-anakku yang salihah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara nikmat besar, di antara nikmat yang sangat besar dan ini sering dilalaikan oleh manusia adalah waktu luang. Antunna sekarang Allah berikan kemudahan di rumah. Dalam artian antunna sekarang sedang mengalami atau sedang mendapatkan liburan dari sekolah. Diberikan kesempatan untuk tidak belajar sesuai dengan akademik. Berarti di sini adalah waktu luang untuk antunna sekalian. Dan jangan sampai antunna menjadi orang-orang atau termasuk orang-orang yang tertipu, yang sering dilalaikan, atau yang sering melalaikan, yaitu yang berkaitan tentang waktu luang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua nikmat
yang mana dua nikmat tersebut banyak membuat manusia tertipu. Ya, banyak membuat manusia tertipu. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Ya, ini sering terjadi. Allah berikan seorang kesehatan, namun banyak mereka melalaikan nikmat kesehatan tersebut. Ya, di antara bentuk ya mereka melalaikan nikmat sehat adalah mereka tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala juga. Allah berikan waktu yang luang, Allah berikan waktu yang panjang. Ya, sebenarnya agar kita semua bisa memanfaatkannya dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ternyata di sini pada dua poin ini banyak manusia tertipu dengannya, waliyadzubillah. Oleh karena itu Ustaz di sini ingin menasihati kita semua agar kita berusaha untuk memaksimalkan waktu luang yang kita miliki. Nah, di sini Ustaz juga ingin memberikan contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan cenderung termasuk perbuatan yang membuang-buang waktu. Ada beberapa contoh perbuatan yang mana kalau dilakukan itu cenderung termasuk perbuatan yang membuang-buang waktu dan itu tidak dianjurkan. Terlebih lagi selama liburan. Di antaranya adalah yang pertama, contoh perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dan cenderung termasuk perbuatan yang membuang-buang waktu adalah seorang senantiasa menghabiskan waktunya untuk bermain game. Waliyadzubillah. Ini jangan sampai terjadi kepada antunna sekalian. Ini contoh bahwasanya perbuatan ini banyak mengambil waktu anak muda di zaman sekarang. Banyak mengambil waktu anak-anak kecil di zaman sekarang. Oleh karena ini harus dijauhi. Kemudian contoh yang kedua adalah menonton film. Waliyadzubillah juga sangat dikhawatirkan. Hal-hal seperti ini akan membuat kita suka dan cinta. Sehingga apa? Sehingga kita pun lupa untuk memurajaah pelajaran. Sehingga kita lupa untuk mengintrospeksi diri kita. Sehingga kita lupa untuk mengembangkan kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan pada semester yang lalu. Disebabkan karena perbuatan atau disebabkan karena melakukan hal yang kedua ini. Waliyadzubillah. Kemudian di antara contohnya juga adalah ngobrol berlebihan. Ini juga diperhatikan. Jangan sampai hidup kita, waktu kita habiskan untuk kita berduduk-duduk, ngobrol, kemudian tidak ada habisnya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah mengatakan di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Ini ciri dan tanda kebaikan seorang atau kebaikan Islam seorang. Antum kalau ingin melihat, mengukur sejauh mana Islam yang kalian pegang itu baik adalah dengan kalian meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kalian. Ini perlu untuk diperhatikan anak-anakku sekalian. Terlebih lagi di waktu-waktu yang kosong, tidak ada tugas dari ustaz secara khusus setiap hari, tidak ada tuntutan, maka hal-hal seperti itu cenderung akan menyebabkan seorang bermalas-malasan dan tidak mau belajar, terlebih lagi kadang-kadang tidak mau
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung lebih tidak memperdulikan orang-orang sekitarnya. Ya, padahal waktu libur ini adalah waktu yang sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu, bagi antuna yang sedang libur. Bermanfaat untuk apa? Untuk kalian semakin memperlihatkan kepada orang tua kalian, ya, tentang ilmu-ilmu yang kalian sudah pelajari di ma'had. Salah satunya adalah ada dengan berbakti kepada mereka, ya, dengan menolong kegiatan-kegiatan mereka setiap hari, meringankan beban-beban mereka setiap hari. Itu yang harus antuna kerjakan selama masa liburan. Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian banati as-salihat, anak-anakku yang salihah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ustaz akan menghimbau kepada antunnya, mari ya di sela-sela libur sekolah ini kita manfaatkan hari-hari kita di rumah, ya, dengan memuraja Al-Qur'an, dengan membaca buku paket yang kalian sudah pelajari atau membaca buku yang lainnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang Ustaz singgung tadi. Kadang-kadang orang tua, ya banati as-salihat, sangat rindu dengan anaknya selama mereka sekolah misalnya, sehingga waktu antara antuna dengan orang tua sangat sedikit. Nah, selama masa aktif sekolah, atau antuna sebagian merasa selama ya sekolah sedikit waktu dengan orang tua. Nah, banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka pada kesempatan hari ini, ya, antuna sekarang menjalani liburan, maka disitulah antuna harus benar-benar perhatian dan benar-benar memanfaatkan waktu selama liburan untuk berbakti kepada kedua orang tua, membantu mereka menyapu rumah, beres-beres rumah, membantu mereka masak, ya, membantu mereka memenuhi kebutuhan, ya. Dan itu akan dilihat oleh orang tua, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan bagi kedua orang tua, dan antuna juga akan mendapatkan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu perlu untuk antuna, ya, mempelajari, ya, hal-hal yang sifatnya baik seperti ini. Nah, kemudian hal yang bisa dilakukan juga selama di rumah adalah berusaha untuk selalu memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal baik yang lainnya. Selain berbakti kepada orang tua, memuraja Al-Quran, membaca buku, ya, antuna bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa antuna lakukan selama masa liburan. Kemudian banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, Ustaz ringkas. Nasihat tadi yang pertama adalah nasihat tentang, ya, memanfaatkan waktu luang yang antuna miliki. Kemudian yang kedua adalah, ya, dengan melakukan hal-hal yang baik di rumah selama di rumah, dengan membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, ya. Dan ini walaupun tugas yang Ustaz akan berikan kepada antuna ini tidak tugas yang dikumpulkan secara foto dan seterusnya, ya, tapi tugas ini sangat penting, ya, walaupun tidak dikirim, walaupun tidak dikabari, tapi Ustaz ingin melihat kesungguhan antuna, ya, untuk kalian bisa memberikan atau melaksanakan tugas yang Ustaz berikan selama masa liburan. Apa itu? Tugasnya adalah selama di rumah agar kalian berusaha untuk berbakti kepada orang tua, ya, dengan semaksimal mungkin. Ya, semoga dengan nasihat dan pemberian tugas selama masa liburan ini bisa memacu antuna untuk terus beramal, bisa menjadi motivasi bagi antuna semuanya untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah ciptakan bukan sekedar kita bermain, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia
kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ibadah yang sangat agung dan mulia adalah berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada apa yang Ustaz berikan yang sedikit ini, dan semoga antunna semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan, untuk merealisasikan nasihat-nasihat yang Ustaz sampaikan pada pertemuan atau pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya Ustaz ucapkan kepada antunna sekalian, jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, wa nakhtim hadha bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.